Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah tentunya kita sampai pada saat hari ini, sampai pada detik hari ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk hidup dan tinggal di muka bumi Allah yang fana ini. Lebih-lebih insyaallah dalam hitungan hari kita akan menjalankan puasa Ramadan, puasa ibadah yang ada hanya setahun sekali ini. Tentunya kita berharap semua bahwa ibadah yang kaitannya setahun sekali ini tidak akan kita sia-siakan, sehingga kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah dan maghfirah daripada segala dosa-dosa kita. Sehingga perlunya adanya persiapan yang matang untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini, dengan harapan saudara bahwa Ramadan kali ini harus lebih baik dari Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui bersama-sama. Maka ada perkataan yang luar biasa yang datang dari seorang imam, Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau pernah mengatakan ada dua perkara yang wajib kita waspadai, dan salah satu dari dua perkara itu adalah at-tahawanu bil amri idza hadara waktuhu. Kewajiban telah datang tetapi kita tidak siap untuk menjalankannya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau misalkan pertandingan saja, saudara mau pertandingan turnamen sepak bola, pada hari hanya datang tapi saudara tidak persiapan, tidak latihan, tidak memasang strategi, tidak pernah kemudian mempersiapkan yang lainnya, maka pada hari hanya saudara, ketika saudara bertanding mengikuti turnamen tersebut, maka akan kalah di tengah jalan, maka kita akan ambruk di tengah jalan. Karena apa? Karena kita tidak persiapan. Sama halnya dengan Ramadan, saudara. Kalau kita tidak persiapkan, kemudian tiba-tiba datang Ramadan di hadapan kita, maka kita akan dibuat kalah olehnya. Barangkali saya dan saudara bisa semangat di awal-awal saja, 1, 2, sampai 5 hari kita semangat, tapi untuk mempertahankan sampai 1 bulan akan sulit adanya jika kita tidak mempersiapkan diri. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka betapa banyak kita saksikan karena kurang dan tidak persiapan. Di awal-awal Ramadan dia semangat luar biasa menjalankan sholat tarawih, tapi pada pertengahan Ramadan dia tidak kelihatan lagi, oleh lantaran dia tidak mempersiapkan untuk menyambut Ramadan ini. Betapa banyak orang yang kemudian mentargetkan untuk khatam Al-Quran. Di awal-awal Ramadan dia semangat luar biasa, tadarus sehari sampai 2-3 juz, tapi di 10 hari selanjutnya saudara, dia kemudian justru malah terpuruk, amalnya bertambah sedikit dan mengurang oleh lantaran persiapan yang kurang yang dia lakukan untuk menyambut Ramadan ini. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahkan menerika generasi-generasi awal, orang yang imannya sudah sangat dahsyat luar biasa, bahkan manusia panutan kita, manusia sanjungan alam,
manusia yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, beliau baginda Nabi Muhammad SAW pun tidak lepas daripada persiapan-persiapan. Kalau kita mengintip beliau, maka kita bisa dapatkan dalam riwayat Muslim misalkan apa yang beliau persiapkan. Walam arahu sha'iman min syahri qattun aktsari min siyamihi min Sya'ban. Rasulullah ternyata saudara, beliau di dalam bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Artinya sebelum datang Ramadan, beliau mempersiapkan diri untuk menyambutnya. Sekelas Nabi saja beliau mempersiapkan diri dalam rangka untuk memenangkan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan kanu yad'una Allah sittatu ashhur. Mereka para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan lamanya. 6 bulan saudara, mereka para sahabat berdoa kepada Allah. Apa kontennya? Ayyuballihuhumur Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah yang isinya, ya Allah, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. 6 bulan lamanya mereka mengharapkan, mereka kemudian ngarep-arep kata orang Jawa, untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka kalau orang itu mengharapkan, begitu yang diharapkan datang, dia akan riang dan senang luar biasa. Misalkan saudara mengharapkan anak saudara yang sedang pergi ke luar negeri pulang misalkan, terus dijanjikan pulangnya bulan ini tanggal sekian jam sekian. Pada bulan waktu dan hari yang ditentukan tiba, maka kita akan riang dan senang gembira luar biasa. Kenapa? Karena diangan-angan, diarep-arep, diharapkan. Begitu juga para sahabat, karena mereka mendambakan Ramadan. 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka mengharap. Begitu diberitakan besok Ramadan, mereka girang senang luar biasa. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Berbeda dengan orang yang tidak mempersiapkan diri. Begitu diberitakan, Kang, besok Ramadan, dia terkejut. Nggak mungkin, masa Ramadan baru kemarin sudah datang Ramadan lagi. Kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan diri. Persis saudara, kalau misalkan orang nunggu sholat, sebelum azan dia sudah wudu, dia sudah memakai pakaian yang terbagus, kemudian membawa sajadah, dan dia mengharapkan azan itu tiba. Begitu azan tiba, dia akan mengucapkan alhamdulillah yang saya nanti sudah tiba. Berbeda halnya dengan orang yang tidak pernah menanti waktu sholat. Setelah dia sholat zuhur, kemudian datang azan asar, apa yang dia ucapkan? Kayak baru tadi azan zuhur, kenapa sudah asar? Kenapa demikian? Oleh lantaran dia tidak mengharapkan untuk datangnya waktu tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian apa saja sih hal-hal yang harus kita persiapkan dalam rangka untuk menyambut bulan Ramadan, agar supaya Ramadan kita sukses, agar supaya Ramadan yang kita lakukan tahun ini akan lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Secara singkat, ada 4 persiapan yang harus kita lakukan agar supaya kita bisa mendapatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Apa saja keempatnya itu? Yang pertama, persiapan fisik. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bahwa sebagaimana kita memahami bersama-sama, ada sebagian ibadah-ibadah yang Allah tentukan kepada kita
yang kaitannya sangat erat dengan fisik. Seperti Ramadan misalkan saudara, ini kaitannya sangat erat dengan fisik. Bagaimana tidak, kita akan menahan lapar dahaga mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, dan itu temponya saudara sebulan lamanya. Maka kalau fisik kita tidak siap, kita bisa tanggal di tengah jalan. Belum lagi kita harus tidur larut malam karena kita menjalankan sholat tarawih. Sehabis sholat tarawih kita kemudian melanjutkan tadarus. Kemudian kita harus bangun lebih pagi untuk menjalankan makan sahur. Dan itu temponya sekali lagi 1 bulan lamanya. Kalau fisik kita tidak persiapkan, bisa jadi kita oleng di tengah jalan. Sebagaimana tadi orang ingin turnamen sepak bola misalkan, kok dia tidak persiapan, bisa-bisa dia kram di tengah jalan. Main bareng 5-10 menit dia akan kram di tengah jalan. Karena apa? Karena dia tidak pemanasan, tidak persiapan. Kalau kemudian kita tidak persiapkan fisik kita, padahal Ramadan ini erat kaitannya dengan ibadah fisik, sangat boleh jadi saudara kita akan oleng, kita akan jatuh dan akan tanggal di tengah jalan. Boleh kadang kita semangat di awal, tapi 10 hari selanjutnya sampai akhir Ramadan kadang-kadang kita palah kalah. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka agar kemudian jasadiah kita, badan kita siap untuk menghadapi Ramadan, mulai saat ini ayo kita jaga pola makan. Jangan kemudian sembarang makan kita makan. Upayakan kita hati-hati betul, kita disiplin dalam pola makan, agar supaya apa? Ramadan tiba kita dalam keadaan sehat. Ini ikhtiar kita saudara. Walaupun setelah kita ikhtiar untuk makan sesehat mungkin, menjaga pola makan yang sehat, tidak kekenyangan, entoh begitu datang Ramadan kok kita sakit, itu merupakan takdirnya Allah kepada kita. Tapi mari dari sekarang kita jaga pola makan kita, agar supaya dalam nanti kita ketika Ramadan datang, kita dalam kondisi prima dan siap untuk bertempur, dalam artian beribadah yang maksimal di bulan Ramadan. Dan persiapan yang fisik yang kedua adalah olahraga. Maka sedari mungkin saudara, ayo kita perbanyak olahraga sehingga badan kita lebih fit, lebih sehat untuk menghadapi Ramadan. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Badan kita selalu dibersihkan, dan itu adalah ajaran Islam, sehingga Islam ada bab khusus, bab toharoh. Artinya jangan sampai kita umat Islam menjadi orang-orang yang jorok. Maka jagalah kebersihan, karena kebersihan ini juga menunjang untuk sehatnya fisik. Kemudian yang keempat, mengatur pola istirahat. Agar fisik kita kuat, fisik kita sehat, pola istirahat kemudian diatur. Jangan tidur terlalu larut malam. Kata Rasulullah, makruh hukumnya ketika seseorang habis isya ngobrol ngalor ngidul yang tidak jelas. Bahkan kita dikondisikan oleh Rasulullah, kalau tidak ada pekerjaan yang maksimal, pekerjaan yang penting, kita disuruh tidur di awal malam. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka persiapan fisik dengan menjaga pola makan, olahraga, menjaga kebersihan, mengatur pola istirahat, insya Allah akan maksimal adanya untuk menyambut bulan Ramadan ini. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kemudian persiapan yang kedua, persiapan rohani atau ruhiyah kita. Sebagaimana kita paham dan tahu saudara, bahwa kekuatan kita ada 2 unsur, ada jasadiah, ada ruhiyah. Jasad saya dan saudara bisa kuat. Hari ini saya dan saudara bisa datang ke pengajian misalkan. Saudara bisa beraktivitas mengangkat barang yang berat misalkan. Oleh lantaran jasadiah saudara dikasih asupan makanan. Coba saudara tidak makan barang 5-6 hari, saudara suruh ngangkat beban pasti tidak kuat.
Saudara suruh aktivitas pasti lemes. Kenapa? Tidak ada asupan yang masuk. Sama saja saudara, kalau ada indikasi menjalankan perintah Allah berasa berat, meninggalkan larangan Allah berasa berat. Padahal saudara, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kepada kita bangsa manusia, yakin sudah disetandarkan dengan kemampuan kita bangsa manusia. Pun demikian kok kita merasa berat, itu berarti ada gejala ruhiyah kita ini kurang asupan. Maka dengan mendatangi majelis ilmu, tilawah Al-Quran, berzikir kepada Allah merupakan hidayah, vitamin-vitamin yang akan memperkuat ruhiyah kita. Lantas bagaimana agar supaya Ramadan ini baik persiapan ruhiyah kita? Saudara, berikan nasihat kepada ruhiyah kita, kemudian dengan kata-kata yang memotivasi. Andaikan ini adalah Ramadan terakhir buat kita, dengan kata-kata tersebut saudara, ruhiyah kita akan menjadi kuat untuk menjalankan Ramadan. Andai saja ini Ramadan terakhir buat kita, Ramadan kemarin kita masih berjumpa dengan jamaah di masjid kita, bahkan orang itu berada di samping kanan atau kiri kita, depan atau belakang kita, dia kuliah subuh, mendengarkan tausiah habis subuh bersama kita, senyum dan tawanya belum lagi kita lupakan. Tapi di tahun ini saudara, dia tidak lagi kelihatan oleh lantaran dia sudah meninggal dunia. Maka jangan-jangan ini adalah Ramadan terakhir buat saya. Maka dengan cara kita memotivasi hati kita demikian, kita akan bisa maksimal di dalam Ramadan ini. Kalaupun ini adalah Ramadan yang terakhir buat saya akan puas karena saya sudah mengisi dengan amalan-amalan yang maksimal. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian persiapan yang ketiga, persiapan mal atau persiapan harta. Kenapa persiapan mal ini penting? Iya, di antara pentingnya persiapan mal oleh lantaran di bulan Ramadan saudara, Allah melipat gandakan amal yang kita lakukan. Misalkan 1.000 rupiah yang saudara sumbangsihkan di bulan Ramadan dengan di luar bulan Ramadan, maka akan berbeda fungsi, kelipatannya akan berbeda. Kalau 1.000 rupiah yang kita sumbangsihkan di bulan yang lain dan sumbangsihkan di bulan Ramadan berbeda. Kalau di bulan Ramadan akan dilipat gandakan saudara. Apalagi Rasul memotivasi kepada kita, siapa saja yang memberi buka puasa, makan minum kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka puasa tersebut. Contohnya, saudara memberi buka puasa di masjid tertentu, jamaah iftar di situ misalkan sampai 200-an orang. Saudara memberikan buka puasa pada sore itu, maka saudara mendapatkan potensi pahala dari 200 orang yang berpuasa plus 1 orang dari saudara sendiri yang menjalankan puasa, tanpa saudara mengurangi pahala dari orang yang kita kasih buka puasa tadi. Mereka tetap dapat pahala. Coba kalau ini bisa kita lakukan sampai 10-20 kali dalam bulan Ramadan, atau bahkan saudara bisa melakukan di setiap hari di bulan Ramadan, kedahsyatan pahala akan kita peroleh. Dan untuk memberikan buka puasa tentunya kita harus persiapan harta. Misalkan 1 kotak nasi harganya 20.000 misalkan, maka kali 200 berapa? Kali berapa hari akan kita targetkan di bulan Ramadan? 10 hari misalkan, maka 20.000 kali 200 kali 10. Maka tentunya kita harus persiapan daripada harta tersebut. Persiapan harta juga saudara, Rasulullah menjanjikan bahwa kemudian siapa saja yang umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan keutamaan lebih. Dibayangkan
kita kemudian umroh di bulan Ramadan, karena nilainya tidak sama ketika dilakukan di dalam umroh bulan-bulan yang lainnya. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, persiapan mal dalam rangka bahwa agar supaya kita lebih kosen untuk menghadapi Ramadan. Saya contohkan begini, para ulama salaf terdahulu, para ulama-ulama soleh kita yang terdahulu, sebagian ada yang bisa melaksanakan konsep ini. Mereka bekerja 11 bulan maksimal dari Syawal sampai Sa'ban, bekerja maksimal, kemudian dia nafkahi keluarga, di tengah-tengah dia menafkahi keluarga, dia juga menabung. Tabungan demi tabungan dia persiapkan, yang nantinya di bulan Sa'ban ini beliau kemudian tabungannya diambil, kemudian dikasih ke keluarga untuk hidup 1 bulan. Yang lebih mendekati, gampang untuk kita analogikan begini, misalkan saudara sebagai kepala rumah tangga musyawarah sama istri, ya kita panggil sebagaimana panggilan yang dianjurkan oleh Islam dengan panggilan-panggilan yang baik. Misalkan kita panggil yang, atau bidadariku, atau sayangku misalkan. Kira-kira untuk nanti bulan Ramadan dan bulan Syawal butuh anggaran berapa? Misalkan istri kita mengatakan, oh kalau untuk Ramadan dan Syawal kayaknya kita butuh anggaran sekitar 5 juta misalkan. Karena Ramadan ini biasanya menunya berbeda, walaupun makannya dikurangi 1 kali, tetapi menunya berbeda, sehingga anggarannya lebih banyak dibanding di luar Ramadan. Oh 5 juta kira-kira cukup insya Allah Pak. Maka setelah kita mengetahui nominalnya itu, kita mempersiapkan diri. Mulai dari bulan Syawal sampai Sa'ban, kita mempersiapkan, kita tetap bekerja maksimal, nafkah yang menjadi hak keluarga kita berikan. Di sela-sela itu kita nabung. Alhamdulillah akhir Sa'ban kita dapat 6 juta misalkan. Maka kita panggil istri kita yang kesini, ada apa Pak? Kemarin dulu kan kita pernah musyawarah, katanya kamu kalau di bulan Ramadan sampai Syawal 5 juta cukup. Iya Pak, insya Allah cukup. Lah ini sudah di akhir Sa'ban, alhamdulillah tiap hari sederajat sepangkat, kata orang Jawa, saya sudah menafkahi kamu dan keluarga. Sela-sela itu saya nabung, alhamdulillah saya punya tabungan 6 juta. Kamu kan butuhnya 5 juta, ini ada 6 juta. Lah ini saya kasihkan, kelola sebaik mungkin untuk bulan Ramadan dan Syawal. Di bulan Ramadan ini saya kepengin betul konsentrasi untuk beribadah kepada Allah, sehingga kalau di bulan Ramadan nanti saya sholat 5 waktu zuhur misalkan, saya pulangnya agak telat, kamu nggak usah tanya-tanya lagi karena saya sedang menyelesaikan target tadarus saya. Kalau kemudian nanti saya pulang larut malam, mungkin karena saya sedang berzikir kepada Allah setelah saya sholat tarawih. Dan nanti di 10 hari akhir Ramadan kok saya tidak pulang karena saya ingin iktikaf. Sebab baginda Nabi Muhammad SAW selama Ramadan dan seumur hidupnya, beliau selalu iktikaf 10 hari terakhir. Saya kepengen menjalankan iktikaf tersebut. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalau saja kemudian kita persiapkan semacam itu, insya Allah tidak akan terjadi fitnah. Keluarga yang ditinggal juga akan enjoy saja, enak saja, dan ikhlas melepas kita. Karena apa? Kita persiapkan. Dan para ulama-ulama terdahulu sebagian sudah bisa melaksanakan manajemen semacam ini. Maka kita sebagai seorang muslim yang ingin melaksanakan kebaikan sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu, ayo kita persiapkan. Kalau per hari ini kita belum bisa, di kemudian hari mudah-mudahan kita rancang, kita manage sehingga kita bisa memaksimalkan diri di bulan Ramadan. Bayangkan tadi saudara, selama hidupnya di setiap bulan Ramadan yang beliau jumpai, beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
selalu iktikaf 10 hari full. Kadang-kadang kita yang mengaku umatnya, kita yang mengaku orang yang terbaik, pengikut Rasul yang terbaik, kalau Rasul seumur hidupnya tidak pernah meninggalkan iktikaf 10 hari terakhir, kita yang katanya pengikut setianya justru seumur hidup kita belum pernah iktikaf 10 hari terakhir. Maka ayo kita persiapkan. Di antara persiapan maliyah, persiapan harta adalah untuk menyongsong agar supaya kita saudara di dalam menyambut Ramadan akan lebih maksimal. Adapun persiapan yang keempat atau persiapan yang terakhir adalah persiapan ilmu. Kenapa ilmu ini menjadi penting? Pertama, karena ini ibadah tahunan. Kalau saudara pernah belajar fikih Ramadan, sangat mungkin akan lupa. Itu sangat mungkin, karena ini ibadah yang temponya setahun sekali. Maka kemudian kita ulang kembali, kita ulas kembali fikih Ramadannya, agar supaya apa? Agar supaya kita beribadah ini tidak asal-asalan. Yang kedua, karena dalam Islam ada kaidah al ilmu qoblal amal wal qaul. Ilmu datang sebelum perkataan, sebelum berbuat. Artinya berani saudara, saya dan saudara berkata, itu sudah dilandasi dengan ilmu. Berani saya dan saudara berbuat, beramal, beribadah, harus dilandasi dengan ilmu. Karena ibadah yang dilakukan dengan semangat saja tanpa ilmu, maka ibadah itu terancam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Artinya apa? Kalaupun saya dan saudara puasa menahan lapar dahaga mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari sebulan lamanya, tapi tidak berdasarkan dengan ilmu, sangat boleh jadi ibadah kita terancam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapkan ilmu ini. Mulai sedari ini kita persiapkan sebelum berjumpa dengan Ramadan. Ini kan masih 1 bulan lebih Ramadan akan kita laksanakan. Ayo kita persiapkan baik-baik. Sekarang sudah banyak fasilitas, buku bertebaran di mana-mana. Ceramah para ustadz-ustadz, para ulama-ulama kita dari A sampai Z tentang puasa Ramadan, tentang apa pembatal-pembatalnya, apa perusak-perusak puasa, sudah sangat banyak diulas. Tinggal kita kemudian mau atau tidak. Maka persiapkan ilmu ini. Sebelum kita datang bulan Ramadan, ilmu dipersiapkan. Oleh kelantaran sekali lagi saudara, ini ibadah yang kaitannya setahun sekali, maka perlu kiranya untuk mempersiapkan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya berasas semangat, tidak berasas hanya karena apik, karena apik belum tentu benar, tapi benar sudah tentu apiknya. Setiap yang berlandaskan ilmu pasti bagus, tapi yang bagus belum tentu sesuai dengan ilmu. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka secara singkat kita simpulkan, sebentar sekali atau sebentar lagi kita akan menghadapi bulan puasa atau bulan Ramadan. Upayakan Ramadan ini harus lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Jangankan kita manusia yang penuh dengan alpa, manusia biasa, manusia awam ini, Rasul saja persiapan untuk menghadapi Ramadan kok. Para sahabat 6 bulan sebelum datang Ramadan mereka sudah mempersiapkan diri, sudah ngarep-arep. Maka kita juga harus mempersiapkan diri. Adapun persiapan-persiapan itu ada 4 globalnya. Yang pertama persiapan fisik, yang kedua persiapan rohani atau ruhiyah kita, yang ketiga persiapan harta, dan yang keempat persiapan ilmu. Sebagai penutup saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh beliau Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau pernah mengatakan Syahrul Rajab li zar'i. Bulan Rajab adalah bulan untuk menanam. Wa Sya'ban syahru saqiyu li zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hasadi zar'i. Ramadan adalah bulan untuk panen dari tanaman yang kita tanam. Saudara kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kalau di bulan Rajab kita tidak nanam, kemudian Sya'ban kita mau nyiram apa? Kalau di bulan Rajab kita tidak nanam, Sya'ban tidak menyiram,
bagaimana kita akan panen di bulan Ramadan. Maka orang yang mempersiapkan, dia hakikatnya sedang menanam. Di bulan Sya'ban dia siram tanamannya, kemudian tumbuh kembang. Di bulan Ramadan dia akan memanen daripada tanaman-tanaman tersebut. Maka saudara, tidak ada kata telat, tidak ada kata terlambat. Lebih baik kita memulai daripada tidak sama sekali. Kita persiapkan Ramadan kita, agar supaya Ramadan yang akan kita laksanakan tahun ini insya Allah akan menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu.